Lagi cari cara punya penghasilan tambahan dari rumah, tapi bingung mau mulai dari mana? Mungkin kamu udah sering dengar Shopee Affiliate, tapi kamu sendiri masih bingung. Beneran dapat duit nggak sih? Terus gimana caranya? Di video ini aku akan spill gimana sih caranya mendapatkan penghasilan tambahan melalui Shopee Affiliate. Plus aku juga akan spill 4 sumber penghasilan lainnya yang aku dapatkan dari konten. Aku akan kasih tahu mulai dari mana yang paling cocok untuk pemula, tanpa modal, tanpa perlu alat canggih, dan tentunya bisa dikerjakan dari rumah aja. Halo semua, nama aku Lia, aku adalah ibu rumah tangga sekaligus juga konten kreator. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui konten. Walaupun belum berpenghasilan yang besar banget, tapi aku udah bersyukur karena aku nih ibu-ibu yang sehari-hari di rumah aja ternyata bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui Shopee Affiliate. Lalu kenapa Shopee Affiliate? Kalau menurut aku Shopee Affiliate itu dia gampang ya untuk persyaratannya dan juga cara membuatnya. Jadi kamu juga nggak perlu punya banyak followers yang banyak, subscribers yang banyak, kamu sudah bisa menjadi afiliator. Kamu tinggal share link produk-produk yang kamu gunakan di rumah atau kamu udah sering coba, dan jika ada yang klik dan belanja melalui link kamu, nanti kamu akan mendapatkan komisi. Kira-kira kayak gitu ya cara kerjanya dari si Shopee Affiliate dan juga affiliate-affiliate lain. Untuk cara-cara dan juga bagaimana daftarnya, sebenarnya aku udah pernah buat video sendiri, kalian bisa lihat di sini. Dan hari ini sebenarnya aku lebih pengen share gimana sih cara aku supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui tadi sumber-sumber cuan yang aku dapatkan melalui konten. Yang pertama kita bahas dulu tentang Shopee Affiliate ya. Kita akan share link produk, kita taruh di media sosial kita, terserah teman-teman, bisa di Instagram. Instagram juga macam-macam. Kamu bisa taruh di Instastory kamu, ataupun kamu bisa juga taruh di Reels. Terus di YouTube juga kamu bisa, kamu tinggal taruh aja linknya di description. Jadi kalau misalnya kamu lagi bikin video nih, kamu lagi mereview sebuah barang, terus kamu bilang kalau mau belanja, kamu lihat ya, linknya ada di description box. Nanti orang-orang bisa klik link belanja dari situ. Selain itu juga bisa di blog, dan yang terakhir yang lagi rame katanya juga bisa di threads ya. Jadi menurut aku di semua platform sosial media yang memang bisa menaruh link, teman-teman bisa sebar linknya di situ. Jadi kalau misalnya ada yang mau belanja, mereka tinggal klik linknya aja. Kalau aku yang paling berhasil dari semua link yang aku sebar di sosial media itu, yaitu dari Instastory. Jadi karena aku sering post keseharian aku di story, terus juga punya followers yang lumayan engage, jadi aku lumayan dapat banyak klik dari si Instastory itu. Nah, gimana strateginya aku? Aku tuh selalu usahakan saat membuat konten, terutama di story ya. Jadi jangan main asal taruh linknya aja, tapi tanpa ada info apa-apa. Itu no-no banget. Kenapa? Karena itu jatuhnya nanti hard selling banget ya. Orang juga jadi nggak ngerti, ini orang ngapain sih kok dia cuma taruh linknya doang gitu. Yang aku lakukan adalah aku selalu membuat cerita gitu ya. Jadi menjelaskan si fotonya itu atau videonya itu tentang suatu produk yang akan aku taruh linknya di situ. Aku bisa membuat cerita gitu. Kenapa sih aku suka sama produk ini? Atau misalnya aku punya masalah ini nih dan ternyata pakai produk ini itu berhasil. Nah, tipsnya jangan langsung share gitu ya si produknya ini apa. Jadi misalnya gini, aku pengen share nih ya. Aku kan punya mic nih. Ini mic ya dari TNW A37. Misalnya aku pengen share aku tuh lagi di luar gitu ya, di luar lagi pengen konten, suaranya tuh nggak kedengeran. Nah, terus aku bilang, makanya aku tuh pakai mic ini, jadi suara aku kedengeran jelas banget. Gimana, teman-teman bisa denger nggak suara di video ini dengan jelas? Karena aku pakai si mic ini. Nah, aku nggak sebutin nama mic-nya apa, aku nggak sebutin mic TNW A37, enggak. Tapi nanti aku akan taruh link. Linknya kan nanti kalau misalnya kamu mau naruh link di Instastory itu, kamu nanti akan pilih link. Nanti kamu copy dan paste si linknya dari Shopee, nanti di bawahnya kamu akan ada tulis sesuatu. Aku bisa tulis misalnya, ini mic yang aku pakai. Jadi itu memberi dorongan orang-orang yang lagi nonton konten kamu untuk, oh ya aku klik, aku pengen tahu sih emang apa ya, mic-nya apa sih yang dia kasih tahu ini yang bagus ini suaranya. Seperti itu. Minimal dengan cara ini, teman-teman udah membuka peluang orang untuk klik dulu. Walaupun memang mungkin mereka nggak langsung beli produknya. Atau bisa aja mereka klik untuk melihat aja, tapi mereka malah beli produk lain. Karena di Shopee Affiliate itu kalau misalnya orang ngeklik linknya dari kita, tapi dia mau belanja produk yang lain, itu masih tetap dihitung komisinya ya. Jadi sebenarnya ini kayak win-win solution buat kita. Makanya targetnya sebenarnya di Shopee Affiliate itu adalah gimana caranya supaya orang mau klik.
Tapi tentunya pakai cara-cara yang jangan kayak scamming, jangan yang kayak menipu gitu ya. Ingat, trust is the key. Jangan sampai kamu menyalahgunakan kepercayaan followers kamu. Sekalinya kamu kayak berbohong atau kayak menipu mereka, udah tuh nanti orang bakalan malas deh untuk ngeklik link kamu. Nah, itu kalau Shopee Affiliate. Aku akan share lagi sumber-sumber pemasukan aku lainnya, tentunya dari konten juga. Di sini aku akan bahas sumber pemasukan yang aku dapat dari konten per sosial medianya ya. Yang pertama dari YouTube. Jadi kalau dari YouTube itu memang tentunya kita dapat penghasilan melalui AdSense. Jadi kalau teman-teman lihat ada iklan di video aku, itu adalah AdSense. Jadi aku akan mendapatkan iklan sesuai dengan berapa views yang aku dapatkan dari video. Itu nanti akan didapat setiap bulannya. Jadi akan dihitung dalam sebulan itu aku mendapatkan penghasilan sekian. Cuman memang kalau misalnya dari AdSense itu ada peraturan, dalam sebulannya itu baru bisa cair kalau pemasukan kita sudah mencapai 1,3 juta rupiah. Jadi kalau misalnya belum, nanti akan diakumulasiin terus. Buat yang viewsnya belum terlalu banyak, itu memang agak susah, apalagi zaman sekarang, udah ada yang namanya YouTube Shorts, aku ngalamin banget, orang tuh kayaknya udah malas nonton video yang panjang, jadi orang lebih beralih ke video-video pendek. Di video short sendiri kamu juga bisa melihat iklan, ada AdSense-nya, cuman memang nominalnya itu tidak sebesar dari AdSense yang video panjang seperti ini. Tapi nggak apa-apa banget karena di sekitar 1 tahun yang lalu gitu ya, di akhir tahun 2024, aku bersyukur banget karena YouTube mengeluarkan satu program yang benar-benar membantu banget kreator kayak aku, YouTuber kayak aku, untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, yaitu melalui YouTube Shopping. Ini juga sebenarnya aku udah pernah share, aku bahkan sempat cerita kalau aku tadi sempat udah nggak mau konten di YouTube lagi karena, halo, kayaknya aku capek doang tapi nggak dapet duitnya. Tapi alhamdulillah karena ada YouTube Shopping ini, pelan-pelan tuh kita bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi apa sih YouTube Shopping ini? YouTube Shopping ini adalah sebenarnya affiliate juga. Jadi program affiliate yang dibuat sama YouTube. Untuk saat ini dia bekerja sama platform dari Shopee dan juga sekarang adanya dari Lazada. Jadi karena tadi aku udah punya Shopee affiliate, jadi ini lumayan nyambung banget. Tapi sekarang si YouTube ini punya programnya sendiri. Jadi kayak misalnya di video ini aku pengen bilang nih ya, aku tuh punya produk ini teman-teman. Ini adalah power bank mereknya Arden. Ini bagus banget. Teman-teman bisa beli karena ini tahan lama banget. Aku bisa pakai untuk ngecas 2 kali handphone aku. Nah, kalau kamu mau beli produknya di mana, kalian tinggal klik aja link yang muncul di bawah ini. Kalau kamu lihat ada link di bawah sini, itu adalah YouTube Shopping. Nah, kalau misalnya kamu belum bisa join programnya si YouTube Shopping ini, kamu bisa tadi tulis di description box ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah memenuhi syarat dan sudah bisa bergabung, nanti akan keluar stikernya, stiker produk yang tadi aku sebutkan di sini. Nah, itu adalah si YouTube Shopping. Kalau kamu klik, nanti dia akan di-refer ke tadi misalnya ke Shopee atau misalnya ke Lazada. Nanti kamu tinggal melakukan pembelian di sana, sama seperti kalau kamu belanja biasa aja di Shopee dan juga di Lazada. Si YouTube Shopping ini lumayan membantu sih untuk menambah penghasilan di setiap bulannya supaya kita bisa mendapatkan cuan. Itu dia tadi sumber penghasilan aku dari YouTube. Sekarang aku pengen share sumber penghasilan aku dari Instagram. Jadi sebenarnya aku udah share juga, aku biasanya juga Shopee affiliate ya dari Instagram, terutama aku sering share-nya di story. Selain itu, aku juga suka dapat penawaran kerjasama atau brand deals di Instagram. Jadi ini kayak ada satu brand yang ingin bekerja sama aku, ingin misalnya dia jualan produk ya, ingin produknya bisa di-share sama aku, lalu nanti akan aku buat videonya. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak iklan, tapi kerjasamanya antara aku dengan si brandnya langsung. Kadang juga nggak dari brandnya langsung sih, misalnya juga ada agensi. Kalau kayak gini biasanya penghasilannya itu sesuai dengan rate yang aku punya. Jadi kalau ada penawaran kerjasama, biasanya mereka akan bertanya, apakah kamu punya rate card gitu ya? Kebetulan aku punya, jadi aku akan sampaikan ke mereka, dan kalau misalnya oke, atau misalnya harus ada yang dinego atau dan sebagainya, dan begitu sudah oke, nah tinggal langsung nanti proses pembuatan videonya. Jujur aja sebenarnya kalau misalnya si penghasilan yang dari kerjasama dengan brand ini nominalnya jauh lebih besar daripada penghasilan aku yang kalau misalnya dari Shopee affiliate atau dari AdSense dan sebagainya. Angkanya nominalnya memang besar, tapi memang kekurangannya kita itu nggak pernah tahu kapan sih brand deals itu akan datang. Karena ini sifatnya kayak menunggu ya, bukan kayak jemput bola. Jadi ya kalau mereka ada yang mau kerjasama, mereka akan kontak kita gitu. Sebenarnya bisa juga sih untuk menjemput bola, cuman aku sendiri belum melakukan itu.
Tapi kalau teman-teman bisa, nah mungkin aja bisa dilakukan. Tapi aku belum punya pengalaman, jadi nggak bisa share di sini. Lalu yang ketiga, platform selanjutnya adalah dari TikTok. Jadi dari TikTok ini ternyata aku juga bisa mendapatkan penghasilan. Dari mana? Bukan dari keranjang kuning, bukan. Karena aku sebenarnya udah ada sih keranjang kuning, cuman entah kenapa kayaknya aku belum terlalu bisa menarik audiens untuk belanja melalui keranjang kuning. Jadi aku akhirnya pakai apa? Aku pakai yang namanya TikTok Go. TikTok Go ini adalah sebenarnya affiliate juga gitu, tapi produk yang di-share itu atau yang dijual itu adalah produk-produk semacam tiket activity. Jadi mungkin kalau kayak kamu ke playground atau misalnya kamu kayak ke Ancol, Taman Mini seperti itu. Terus juga misal kamu nginep di hotel. Jadi yang dijual tuh kalau kamu mau booking hotel atau juga makanan gitu atau di restoran gitu. Kamu misalnya mau ke restoran, pengen belanja, nah kamu beli vouchernya. Harganya pun juga lebih murah gitu. Jadi makanya inilah yang ditawarkan dari TikTok Go. Ini pas banget sama konten aku di TikTok, karena kebetulan di TikTok itu aku niche-nya lebih tentang kayak traveling bersama keluarga, tapi travelingnya bukan kayak yang keluar negeri atau gimana, enggak. Jadi justru di dalam kota. Jadi aku suka pergi ke taman, suka main di playground, dan juga sebenarnya suka jajan. Dari niche ini pas banget untuk aku masukkan di TikTok Go. Jadi misalnya aku lagi konten di taman, terus aku ntar share, abis ini aku mau ke restoran ini makan gitu ya. Ntar aku tinggal bikin videonya, nanti tinggal taruh tag lokasinya. Jadi nanti saat audiens lagi nonton dan pengen belanja juga atau pengen beli si produk itu, makanan itu, mereka tinggal klik linknya, nah nanti aku akan mendapatkan komisi dari situ. Jadi makanya TikTok Go ini pas banget buat teman-teman yang mungkin kontennya itu lebih kayak tadi ya, kayak activity, traveling, terus juga suka makan, kuliner, ini pas banget. Itu dia sumber-sumber penghasilan yang aku dapat. Jadi memang alhamdulillah di setiap platform yang aku buat sudah ada monetisasinya, tinggal aku harus semangat lagi bikin kontennya. Supaya semakin semangat kontennya, semakin bagus hasilnya, semakin disukai sama audiens, tentunya juga bisa balik lagi sama aku untuk mendapatkan komisi dan penghasilan yang lebih besar lagi. Dan mendapatkan penghasilan dari affiliate ini sebenarnya kan jatuhnya kayak performance base gitu kan. Kalau kamu bagus kontennya, menarik kontennya, ya orang akan semakin banyak yang follow kamu, subscribe kamu, dan juga akan klik link kamu gitu. Jadi targetnya adalah gimana caranya supaya semakin banyak orang yang belanja, jadi komisi yang kamu dapatkan juga semakin besar. Ini lebih enak ya, karena jadi artinya kita nggak perlu bergantung sama brand gitu ya. Nggak nunggu, kapan ya hari ini kira-kira aku dapat brand deals berapa ya. Nggak kayak gitu lagi. Makanya ini juga PR buat aku untuk semakin semangat untuk bikin konten, supaya semakin besar juga komisinya. Dan mungkin dari sini kamu ada yang merasa tertarik, tapi merasa bingung juga. Aku tuh pengen dapat penghasilan dari rumah, tapi aku nggak biasa tuh bikin konten. Niatnya apa dulu nih kalau misalnya ingin berpenghasilan melalui konten? Kalau misalnya ingin berpenghasilan dari konten, tujuan pertamanya adalah kamu harus bisa membuat konten dulu. Dan tidak hanya membuat konten aja, tapi kamu juga harus membuat konten yang menarik dan juga bermanfaat sama orang lain. Oh, terus aku jadi harus kayak gimana nih? Mulainya dari mana? Tenang aja teman-teman, aku sebenarnya udah bikin banyak banget video tentang gimana sih caranya membuat konten gitu ya. Terutama buat teman-teman yang mungkin sehari-harinya ibu rumah tangga kayak aku, yang sehari-harinya repot ngurusin rumah, ngurusin keluarga gitu ya. Rumah aku tuh kecil, aku juga nggak punya alat-alatnya. Tenang, semuanya sudah ada videonya dan penjelasannya. Teman-teman bisa nontonin semua satu-satu. Lihat aja playlistnya di sini. Nanti kasih tahu, nanti nonton dan kasih tahu aku kalau misalnya ada yang ingin ditanya. Langsung tulis di kolom komentar. Semangat buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.